Selain itu, Pangeran Benawa kemudian bersekutu dengan Senopati, karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Hanya berselang 1 tahun Pangeran Benawa menjadi Raja Pajang, beliau menyerahkan kekuasaan sepenuhnya Kesultanan Pajang kepada Mataram, dikarenakan jiwa beliau lebih memilih menjadi ulama menyebarkan dakwah agama Islam daripada menjadi penguasa. Dan beliau berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram, akhirnya ditunjuk Pangeran Gagak Baning sebagai adipati yang tak lain adalah adik Senopati. Danang Sutawijaya akhirnya mampu menjadikan kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang memiliki kekuasaan penuh. Danang Sutawijaya memproklamirkan Mataram sebagai kerajaan Islam yang berdiri sendiri dan menggunakan gelar Panembahan Senopati Khalifatullah Sayyidin Penatagama. Semenjak itulah Danang Sutawijaya dikenal dengan nama Panembahan Senopati, tahun 1586 sampai tahun 1601, dengan ibu kota kerajaan berada di Kota Gede. Panembahan Senopati berkeinginan menjadikan kerajaan Mataram sebagai tonggak kerajaan di Jawa. Perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Mataram pun kemudian dilakukan ke sebagian Jawa Tengah Mataram, Pajang, dan Demak, serta ke sebagian Jawa Timur Madiun. Maka sejak tahun 1586, Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar Susuhunan atau Sultan karena menghormati Sultan Adiwijaya dan Pangeran Benawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede. Pada tahun 1590 gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggana, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Rangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik, yaitu Ratna Dumila, untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Bujuk rayu Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratna Dumila. Karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Ratna Dumila sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senopati, dan perlu membuktikan bahwa Senopati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti kesaktian Senopati, akhirnya Ratna Dumila menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dari kisah Panembahan Senopati dan Ratna Dumila itulah oleh KGPAA Mangkunagara IV diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedaya Bedah Madiun. Pada tahun 1591 terjadi konflik suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas. Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senopati dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Pada tahun 1595 Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram namun dihalang-halangi panglimanya, yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan oleh Senopati dalam sebuah perang tanding. Beliau kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratna Dumila Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Panembahan Senopati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar, kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedaing Kajenar, Panembahan yang meninggal di Kajenar. Dan dimakamkan di makam Hastana Kita Ageng Kota Gede. Setelah Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Raden Mas Jolang, putra Panembahan Senopati dengan Ratu Mas Waskita Jawi, putri Kiai Ageng Penjawi. Raden Mas Jolang naik tahta dengan gelar Panembahan Hadi Prabu Hanyakrawati, tahun 1601 sampai tahun 1613, atau Panembahan Sedaing Krapyak atau dikenal dengan nama Panembahan Hanyakrawati, dengan ibu kota kerajaan tetap berada di Kota Gede. Panembahan Senopati adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan Panembahan, pemimpin pertama dari Mataram, yang di masanya masih berupa kadipaten.
Beliau mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat berdasarkan serat atau naskah babat seperti Serat Bauwarna, Serat Centini, Babat Tanah Jawi dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya, Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya, yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Kiai Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya adalah adik dari Kiai Juru Martani, yang menjadi pati pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Kiai Ageng Pamanahan dan istrinya Nyai Ageng Pamanahan pun tidak keberatan. Hal tersebut dikarenakan hubungan mereka sudah sangat baik layaknya kakak beradik. Panembahan Senopati pada tahun 1584 mendeklarasikan terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaok. Alas Mentaok adalah sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Setelah Kesultanan Pajang runtuh di tahun 1587, Kesultanan Pajang akhirnya mengakui keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati selaku pendiri dari Kesultanan Mataram Islam kemudian menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus sultan pertama yang memiliki gelar Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta.